Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat pagi dan shalom. Senang berjumpa kembali dalam renungan bersama pagi ini. Kita bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan baca 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berkarya bagi kami, bahkan setia berkarya dalam hidup ini, dan menuntun kami mengaruniakan hari baru. Pagi ini dalam hati kami yang penuh sukacita dan rasa syukur, rindu mendengarkan firman Allah. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, dan Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami saat ini. Kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah lewat firman Allah, dan memampukan kami untuk terus menyatakan hidup ini dengan penuh rasa syukur. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Mata Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu berkatalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar,
maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Tema kita hari ini, Tuhan menyertaimu, puang urondongko. Hidup adalah perjuangan, begitu kata orang bijaksana. Berjuang berarti sedang bergumul mengupayakan untuk mencapai suatu tujuan. Perjuangan dapat sampai pada yang dicita-citakan, namun dapat juga tidak tercapai. Pada umumnya dalam perjuangan itu, kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, dan bahkan bahaya yang merugikan kita. Dan juga tidak ada jaminan pasti bahwa perjuangan akan berujung mencapai tujuan. Namun kepastian yang pasti adalah kita sedang berada dalam proses bergumul itu. Kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 32 mengisahkan peperangan antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Elisa yang disertai Tuhan menjadi sumber petunjuk bangsa Israel untuk mengatur strategi perangnya, dan akhirnya Israel memenangkan perang. Peran Elisa dalam peperangan itu diketahui Raja Aram, sehingga Elisa kemudian menjadi sasaran utama mereka. Saat tentara Aram mengepung kota Dotan untuk menyerang Elisa, bujang Elisa sangat ketakutan. Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat 16. Mata bujang Elisa dibukakan dan ia melihat sangat banyak tentara Tuhan yang menyertai mereka. Selanjutnya mata tentara Aram dibutakan sehingga tidak melihat tempat Elisa, dan akhirnya mereka tersesat di Samaria. Kata kunci untuk memahami perikop ini adalah Tuhan menyertai Elisa. Pertolongan Tuhan datang kepada hambanya dan umatnya yang sedang bergumul dalam menghadapi masalah. Janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap hamba yang melayani Tuhan. Karena itu, jangan khawatir dalam perjuangan hidup ini. Andalkanlah Tuhan, karena Ia pasti menyertai kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat padamu ya Allah Tuhan kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu datang di tengah-tengah kehidupan kami pagi ini. Memberikan penguatan, pengajaran yang begitu baik bagi kami. Kami terus menantikan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya setiap hal yang kami hadapi, pertolongan Tuhan itu tetap ada. Masalah dan pergumulan apapun yang kami alami, ketika kami menyandarkan hidup ini pada Tuhan, Tuhan akan melepaskan kami. Tuhan akan menolong kami. Karena itu, dalam menjalani hidup sebagai perjuangan ini, pertolongan Tuhanlah yang kami andalkan. Maka kami meyakini Allah terus menyertai kami. Pesiarahan hidup kami hari ini, pertolongan-Mu kami nantikan dalam bekerja, dalam berusaha, anak-anak dalam belajar, yang mencari pekerjaan. Tuhan terus memberkati jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka. Menghadapi perkara-perkara hidup, teguhkan iman mereka. Orang tua kami dalam masa tua berkati. Berkati dan sempurnakan syukur mereka yang berulang tahun, bahkan menyatakan syukur mereka kepadamu. Lewat keberhasilan, lewat kesembuhan dan sebagainya. Tuhanlah penolong. Tuhanlah yang berkarya dalam hidup ini. Sehingga kami merespon dengan selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Pemerintah kami hari ini, bangsa dan negara ini berkati, lindungi. Dan pemerintah kami melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Terus menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Inilah syukur dan doa kami. Kami naikkan pada Tuhan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah renungan bersama. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.